Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardifan Firmansyah, NIM 20 2060 dan dosen pembimbing saya Bapak Setuju SPDT M.PD. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara atau pengesahan dalam sebuah pisau bubut. Nah, yang mana pisau bubut itu adalah alat bantu atau pisau pemotong yang digunakan oleh mesin bubut untuk mengerjakan sebuah benda. Nah, terdapat beberapa pisau atau mata bubut itu berbagai macam, seperti bubut tirus untuk membubut tirus, pisau tirus, membubut pisau atau pisau untuk membubut kedalaman, atau pisau untuk memotong dan sebagainya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara untuk membuat atau mengasah sebuah pisau bubut rata. Nah, pertama-tama adalah siapkan sebuah bahan, yang mana bahan itu bisa dalam bentuk bahan HSS yang sering biasanya digunakan untuk pisau bubut, atau untuk pembelajaran bisa untuk bentuk besi balok yang panjang, persegi panjang. Nah, langkah pertama itu tadi, persiapkan bahan dan persiapkan alat bantu seperti gerinda. Untuk pengukurannya adalah busur derajat. Itu adalah alat bantu yang utama. Dan nomor kedua adalah kedua itu asah permukaan pahat pada sisi sudut bebas sisi dengan sudut kisaran 12-15 derajat, dan asah sudut pemakanan kisaran jarak 80 derajat. Nah, untuk tips dari saya itu, kalau mau membubut permukaan pahat sisi sudut bebas sisi itu, jadi sebelum menyalakan gerinda kita ukur dulu menggunakan busur derajat. Nah, kita perkira-kirakan, sebelumnya kan kita atur dulu itu ukuran busur derajat yang ukuran yang kita inginkan, atau 12-15 derajat. Nah, itu kita kunci, kita tempelkan pada meja atau yaitu meja dalam gerinda duduk. Nah, kita coba tempelkan. Nah, untuk mengira-ngiranya dalam proses penggerindaan, nah itu untuk memudahkan, setelah kita menemukan kira-kiranya itu kemiringannya berapa dan jaraknya berapa, nah itu sangat berpengaruh. Nah, setelah menemukan, terus kita menghidupkan mesin gerinda, kita mulai penggerindaan. Nah, terus gerinda jangan lupa untuk, kalau benda kerja atau pisaunya udah panas, itu dimasukkan atau dicelupkan ke dalam kulen yang berisi air campur kulen, jadi untuk pendingin. Nah, setelah sekiranya besi itu sudah sedikit dingin, tidak panas, lanjut untuk menggerinda. Jangan lupa untuk selalu mengukur dengan busur derajat agar tidak keblongan atau tidak sesuai dengan ukuran. Nah, tips dari saya juga, kalau hampir mendekati ukuran, kita jangan terlalu mendorong
memberikan tenaga yang cukup dalam penggerindaan, karena itu sangat berpengaruh dalam pemakanan. Jadi kita setipis-tipis saja, jadi kita gesrek-gesrekan, jangan kasih tenaga terlalu banyak, takutnya nanti keblongan. Nah kayak gitu, itu tips dari saya dalam sebuah penggerindaan pisau bubut. Nah setelah kita menemukan sudut 12-15 derajat, itu kita agak bundu, agak menghilangkan lancip di ujung pahat agar tidak terlalu tajam. Nanti kalau tajam akan melukai benda kerja, jadi nanti tidak halus. Jadi nanti ada tekstur dalam sebuah benda kerja, nanti ada sedikit bergelombang atau menggaris gitu. Nah langkah ketiganya itu asah sudut bebas muka sisi samping 10 derajat sampai 13 derajat. Nah itu penggerindaan itu dalam asah sudut bebas muka sisi samping 10 sampai 13 derajat itu berguna untuk memberikan titik pemakanan. Jadi yang samping itu tidak kena, yang bawah itu tidak kena, jadi cuma satu titik, agar pemotongan atau pembuatan bisa satu titik atau tidak melukai lainnya. Jadi gimana? Jadi satu titik itu dalam pemakanan. Nah untuk alat bantunya masih sama, gerinda sama busur derajat untuk mengukur kemiringan. Langkahnya seperti tadi, caranya jangan terlalu menekan banyak jika mau mendekati ukuran, dan gunakan busur untuk mengira-ngira sebelum mesin gerinda dinyalakan agar mudah dalam menggerinda. Terusnya langkah keempat sama kelima itu jadi satu, asah permukaan sudut bebas tata 12 sampai 20 derajat, dan kelima asah sudut bebas muka 8 sampai 10 derajat. Nah, itu berfungsi untuk mengguang tatal dalam sebuah pembubutan. Jadi tatal itu tidak bertebaran kemana-mana, tapi tatal itu ke bawah atau enggak lurus sejajar sama garis pembuangan pada pisau bubut ini. Jadi nanti tatal tidak berhamburan kemana-mana. Nah itu kelebihan dari sebuah bentuk untuk mengasah sudut bebas muka dan asah permukaan sudut bebas tatal. Nah itu fungsinya di situ. Tips dari saya juga, kalau menggunakan pisau bubut jangan lupa gunakan kulen. Kulen itu kayak cairan pendingin yang warnanya putih, itu campur air. Itu berfungsi untuk mendinginkan benda dan mendinginkan si pisau bubut ini agar si pisau tidak mudah ketul atau kurang tajam dan tidak membuat kerusakan pada si pisau bubut ini. Dan untuk menjaga kestabilan panas pada pisau sama dengan si benda kerja. Nah, kalau menurut saya membahas tentang proses pembubutan. Nah, ketika kita mau membubut dengan ketebalan, kalau saya pribadi dengan ketebalan di bawah
3 sampai 2 mili itu saya pasti pakai kecepatan tinggi, bertujuan untuk agar si benda kerja itu dengan finishing baik. Tetapi kalau di job atau di perintahnya itu suruh agar tidak terlalu licin, nah itu saya gunakan trik, jadi pemakanan sedikit tetapi saya menggunakan kecepatan sedang, tidak terlalu tinggi banget. Dan sebaliknya kalau pemakanan banyak itu kita gunakan kecepatan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lambat, jadi sedengan itu, agar si pisau bubut ini tidak mudah panas atau gosong atau kedul itu tadi. Nah, itu tips dari saya. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.